Pak Imanuddin tanggal 17 itu menjelaskan proses SPK-nya Rismon Hasilon Sanipar, ada tambahannya. Untuk perkara yang lain, tersangka Roy dan Tipa dan yang lain itu tetap berjalan. Baru mengatakan begitu. Jangan lupa, perkara ini diproses dengan KUHP lama. SP3-nya Rismon pun diproses dengan KUHP lama dan Perpol 8 tahun 2021. Itu masih diperkenankan bolak-balik. Kecuali kalau udah fix banget ini di katakanlah masalah tersangka di jasa Pak Joko Widodo ini diproses dengan KUHP baru, barangkali ya itu tadi saya katakan ada pasal yang mengatakan jika pasal 19 ya tidak memenuhi syarat, ya mereka harus gelar perkara antara penyidik dengan kejaksaan, jaksa peneliti. Tapi kan ini diproses dengan KUHP lama. Saya yakin juga jika dibuktikan pun nanti asli, percaya sama saya. Saya pelan-pelan semakin tahu jadinya itunya kuncinya. Ya, Gapur, kembali ke Gapur ya. Pernah nggak sih bandarin sebotol air aja kayak gini? Tahu mensrianya mengharapkan honor. Pernah nggak Rismon bayar kami? Wah, saya dengar itu. Astagfirullahaladzim. Kok sampai ngomong kawan ini begitu? Berarti dia mengharapkan sesuatu. Kan pro bono ini. Betul. Wah, satu, karena aku udah mendalami perkara ini kan, artinya dekat dengan APH. APH itu aparat penegak hukum, baik di Polda Metro Jaya, baik kejaksaan pun, itu ada koordinasi mereka. Bukan berarti kok sok-sokan kasih tahu rahasianya, enggak lah, itu tugas mereka. Jadi waktu saya masih tergabung RT itu pernah dilakukan permohonan penghentian perkara ini ke Irwasum. Bahkan saya ngomong di televisi. Ya itu sebenarnya kalau saya katakan bukan karena saya nggak di sana lagi ya, boleh saja. Dan waktu itu kita punya 3 alasan. Karena kita anggap pertama itu ketiga orang ini tadi yang masih bergabung RRT dulu waktu TPUA jadi saksi, kan bertentangan dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban kan, undang-undang takut saya lupa mengucapkannya, pokoknya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu satu. Yang kedua adalah alasannya proses penyidikan apa segala macam nggak berjalan lah. Akhirnya kita suratin Irwasum. Saya banyak terlibat di situ. Tujuannya adalah sebenarnya penghentian ini perkara. Penghentian demi hukum. Penghentian demi hukum itu artinya adalah bahwa suatu perkara bukan karena kurangnya alat bukti, tapi karena melanggar aturan-aturan undang-undang dalam proses itu. Akhirnya disebut penghentian demi hukum. Bukan kurang alat bukti. Kalau kurang alat bukti, pasal 109 KUHP lama namanya penghentian demi hukum. Itu kurang alat bukti. Ini penghentian ya betul seperti itu. Tapi ini kan yang mereka minta ini penghentian perkara gitu loh. Nggak tahu demi apa. Kalau 109 penghentian demi hukum karena kurangnya alat bukti. Atau tidak ditemukannya alat bukti bagi seorang tersangka, ya akhirnya pasal 109 KUHP lama mengajarkan boleh penyidik mengeluarkan penghentian penyidikan demi hukum, kan gitu. Pasal 109. Nah, yang diajukan dulu waktu saya masih di sana ke Irwasum, salah satunya memang itu. Tapi itu nggak salah, itu bagian upaya dari seorang pengacara. Nggak salah.
Kalau salah bilang nanti saya bukan pengacara gitu loh. Nah sekarang yang anyar, mereka kemarin kalau nggak salah ke Kejati ya. Betul. Karena prosesnya memang dari Polda ke Kejati, bukan Kejaksaan Negeri. Jadi Polda levelnya adalah Kejati kan gitu kan, yang di Rasuna Said. Betul. Mereka ke sana mengatakan, wah sudah melanggar ini, melanggar anu lah, melanggar ini. Saya juga tidak terlalu ikutin lah. Ya. Saya sebenarnya nggak terlalu pikirin lagi, orang Rismon udah nulis buku lagi sekarang, ngapain pula gitu loh. Tapi dalam hati saya adalah berbondong-bondong ke sana, katanya dialog dengan 7 jaksa. Saya nggak yakin benar itu. Perkara ini adalah perkara yang menjadi perhatian masyarakat, dan juga di situ ada mantan presiden kita 2 periode, Pak Joko Widodo. Saya kira semua hati-hati, bukan takut, hati-hati. Oh, dapat. Lumrah lah, jadi nggak sama seperti perkara yang lain. Perkara di Polda Kejati kan banyak sekali. Perkaraku aja antara Kejati dengan Polda, saya bilang tadi 2 tahun SP3, 2 tahun P19, nggak kelar-kelar. Jadi kembali ke mereka rombongan ke sana, nggak salah itu. Itulah satu legal action namanya. Terus di sana ketemu katanya 7 jaksa, bagus juga. Jaksa pasti menyambut kan, melayani masyarakat kan. Tapi barangkali ya belum tentu apa yang mereka dapatkan itu hasil tumpahan semua yang didapatkan Kejati dari Polda. Menurut saya juga Kejati hati-hati kan. Mungkin ada hal yang tidak dikasih tahu. Nggak mungkin dong seperti jual ikan di pasar gitu, ada ikan or gitu. Pasti ada yang bukan dirahasiakan tapi tidak dikasih tahu. Saya yakin itu. Tapi mereka mengatakan bahwa ternyata belum P19 segala macam apa gimana. Ingat waktu pengumuman atau konferensi pers di Reskrim, Pak Imanuddin tanggal 17 itu menjelaskan proses SPK-nya Rismon Hasilon Sanipar. Ada tambahannya, untuk perkara yang lain tersangka Roy dan Tipa dan yang lain itu tetap berjalan. Itu kan pernyataan direktur, tetap berjalan. Nah berjalannya apakah hari itu pada tanggal 17 konferensi pers itu atau besok atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas prosesnya berjalan, tidak ada penghentian segala macam gitu. Hanya barangkali mereka itulah kembali ke pasal yang frigid banget, bahwa ingat ya, perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru. Kalau KUHP lama P19 itu bisa joget seperti kasus saya kan, bisa 2 kali 3 kali bolak-balik segala macam. Mereka pakai KUHP baru. Di KUHP baru memang ada pasal yang mengatakan P19 itu hanya 1 kali. Jika itu masih kurang, nanti penyidik dan kejaksaan mengadakan gelar perkara tersendiri. Apa yang kurang semuanya. Tapi menurut saya itu tidak, saya nggak yakin itu dilakukan KUHP baru di sini. Karena apa? Pasal 361 ya. Pasal peralihan. Pasal 361 kalau nggak salah ya. Takut salah nih, kalau salah nanti disclaimer ya. Peralihan antara KUHP lama KUHP baru itu pasal 1A mengatakan jika perkara yang sedang berjalan akan diberlakukan KUHP lama. Apalagi itu ajas meteor itu kan, ajas meteor itu menguntungkan yang baru atau yang lama, itu selalu diberikan undang-undang yang menguntungkan, ajas meteor namanya kan. Nah oleh sebab itu kehadiran mereka ke sana ya nggak salah. Jadi tinggal nanti, tapi menurut saya bukan kehadiran mereka ke sana itu lantas menghambat prosesnya atau menghentikannya. Wah, hati-hatilah menghentikannya, nggak sampai ke situ lah. Oke, bicara menghentikan, tapi kan dari pihaknya Repi Harus ini sudah melebihi batas 14 hari dengan proses belum lengkapnya P21. Ya, oke. Saya yakin KUHP baru mengatakan begitu. Jangan lupa perkara ini diproses dengan KUHP lama. SP3-nya Rismon pun diproses dengan KUHP lama dan Perpol 8 tahun 2021. Itu masih diperkenankan bolak-balik. Kecuali kalau udah fix banget ini di katakanlah masalah tersangka di jasa
Pak Joko Widodo ini diproses dengan KUHP baru barangkali, ya itu tadi saya katakan ada pasal yang mengatakan jika pasal 19 ya tidak memenuhi syarat, ya mereka harus gelar perkara antara penyidik dengan kejaksaan, jaksa peneliti. Tapi kan ini diproses yang KUHP lama. Jangan-jangan masih balik lagi nanti ke Polda kan? Tapi saya nggak yakin juga terlalu lama bolak-baliknya. Kalaupun ya satu kali cuma ada penambahan waktu, itu boleh. Lah, perkara saya pasal 19 kemudian dibalikin lagi ke ini ke Polda. Sampai sekarang tuh belum diserahkan lagi tuh. Besar loh perkara yang saya tanganin di salah satu unit. Saya tanya, "Bang, belum dipenuhi Bang segala macam gitu." Mau apa? Ya, jadi kembali kan tadi itu kalau mereka katakan legal action atau aksi ke sana boleh saja. Contoh sebelumnya ke MK kan, MK ini. Kan dekat kantor kita itu MK. Artinya ditolak atau NO lah itu. Betul. Permohonan itu kan. Iya. Pasal-pasal yang berhubungan dengan ijazah palsu ini kan. Tolak. Terus CLS Jawa Tengah sana, bodoh. Gudubrak semua lah. Diet open klik overcrack semua. NO. Gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana kondisi ini bisa terjadi seperti ini. Saya nggak semata-mata mengatakan itu umpamanya pengaruh dari seseorang, enggak. Ya memang aspek hukumnya nggak memenuhi. Contoh CLS itu disuruh Pak Joko Widodo hadir, nggak domainnya. Katakanlah pelapor atau siapapun itu datang hadir di sidang CLS. Sidang CLS itu adalah sidang kebijakan. Kebijakan lembaga pemerintah yang tidak menjalankan tugas pada lurus disidangkan CLS lah. Terus apa gunanya? Nggak ada hubungannya Pak Jokowi harus hadir di situ. Saya yakin yang Jakarta Selatan itu nanti NO itu. Karena sudah ada presidennya di Jawa Tengah. Kan hakim kan tinggal melihat itu aja. Ada namanya jurisprudensi. Gitu loh. Jadi menurut saya, kalaupun mereka mengatakan, wah di sana belum diterima, belum tentu. Ya jaksa juga harus cerdik menjawabkan. Jadi nggak. Kan juga dia mempertanyakan soal mengasih surat ke DPR dan pun saat ini belum ada komprom lah. Oh, itu pun zaman aku yang menyurati DPR. Setiap Komisi 11 tentang pendidikan, Komisi 3 tentang hukum, DPD kita udah hadir kan ke sana kan. Nggak ada yang direspon. Kenapa? Ya mereka juga mengatakan barangkali ini bukannya nggak domain, kan DPR kan pengawas dalam hal ini kan. Tapi mungkin ada hal yang lebih signifikan. Contohnya kemarin yang mereka panggil itu dapat dalam RDP itu adalah Kejaksaan Negeri Karo gitu kan. Itu dipanggil. Terus ada kasus-kasus yang lain juga tentang penyiksaan atau apa itu dikabulkan sama DPR. Tapi kalau ijazah palsu ini sejak saya udah suratin. Iya. Nggak ada respon. Kalau zaman mereka sekarang suratin lagi menurut saya, ya kenapa tidak respon? Ya tanyalah komisi yang mereka suratin itu. Entah komisi 3 lah, entah komisi berapa itu. Itu loh. Jadi artinya dari beberapa kegiatan mereka itu ke Kejati langsung datangin, MK udah selesai, kemudian Iriwasu mungkin dilanjutkan segala macam, terus CLS yang Jakarta Selatan, PN Jakarta Selatan. Itu sama menurut saya. Oke. Itu sama rata nanti jawabannya. Bicara sama rata kan, tapi banyak berpandangan pernyataan Rasul, apalagi Peggy Sujana sebagai advokat senior, dan dia mendengar kata-kata Rasulio 99,9% palsu. Kenapa minta dihentikan? Ya harusnya nanti udah di pengadilan. Kok takut apa nggak ada bukti-bukti? Nah, lihat pandangan seorang lisan gimana? Ya benar. Jadi sekarang pertentangan. Aku dengar kemarin Repi Harun mengatakan siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, kan gitu kan? Itu semata-mata nggak begitu rumusnya itu. Aku pernah mendengar seorang profesor menjelaskan itu. Di perdata pidana berlaku itu. Tapi tidak serta-merta. Lihat dulu kedudukan perkaranya. Ijazah palsu ini siapa? Yang paling ngotot siapa? Minta dibuktikan. Ya boleh katakan yang mendalilkan palsu siapa? Iya betul. Yang mendalilkan palsu siapa? Iya, pihak dari sana lah.
Kita sebut aja. Ayo, Rizwan. sesuai dengan tadi azas yang tadi itu. Buktikan dong, jangan disuruh Pak Jokowi membuktikan. Dan saya yakin juga jika dibuktikan pun nanti asli. Percaya sama saya. Saya pelan-pelan semakin tahu jadinya itunya kuncinya. Ya. Bukan berarti belok nih, sebutan Rizwan katanya belok. Hah? Kuasono udah membelok nih. Di mana? Kan Rizwan kuasa yang udah ada yang membelok dengan narasi abang begini memang sudah masuk substansi, kebenaran pasti ada. Pasti dong. Kalau saya katakan, ya boleh, mereka boleh berjuang seperti itu ya. Tapi jangan lupa, aku menjelaskan nih biar nggak salah persepsi di masyarakat. Aku dibilang membelot, Risman dibilang membelot. Nggak tepat kata-kata itu. Tapi kalau kami atau Risman memilih jalur lain, Itu hak. kalau membelot itu negatif. Negatif Bang, kayak lu membelot dari perjanjian kita gitu loh. Mana ada perjanjian di antara orang yang bertiga ini? Saya mengurus RRT ini luar biasa, saya habis tenaga. Siap. Saya tahu apa dalamnya RRT ini. Tapi waktu dulu dia yang gede itu ya saya enggak. Tapi RRT ini boleh katakan saya membentuk kok. Saya mengejar Rismon, mengejar Tipa, mengejar Roy tanda tangan kuasa. Ada yang di sana, ada yang di sini. Supir saya sampai mau mabok tuh. Ada yang lagi masuk TV di sana saya datangin. Ada yang mau di sini podcast Madilog sini kalau nggak salah saya datangin loh. Waduh. Tapi yang tanda tangan pertama Rismon di Polda Metro Jaya 2 tanda tangan. Gitu loh. Jadi akhirnya kami disuruh disebut membelok. Enggak membelok. Cuman beda pemahaman. Sekali lagi saya katakan, beda pemahaman dalam perkara ini karena ongoing perkara ini, enggak stagnan. Dia enggak statis. Penelitian pun kan ongoing. Jadi Rismon karena dialah yang memang peneliti di perkara ini. Yang lain kan ini nompleng doang lah. Apa sih? Dari 707 halaman itu Roy Suryo hanya 48 halaman. Tiba ratusan lah. Rismon 480. Mainstreamnya artinya di buku itu. Katakanlah buku itu begini. Isinya itu 70% Rismon. Nah lantas diikutin terus, dibentuk RRT. RRT juga sejujurnya kacau balau. Rapat, tar si Anu datang, si Anu nggak datang. Tar si Roy hanya mampir doang karena mau masuk TV. Hanya numpang minum doang, habis itu izin duluan ya. Masuk TV. Mulai jam 4 masuk TV, lanjut masuk jam 7. Rismon udah penat waktu itu sebenarnya. Bang gimana nih bang? Lebih baik aku pulang kampung deh bang. Apaan sih nih katanya, buang-buang waktu nih katanya. Ya tiba juga begitu dengan alasan mau lagi program S3 kan. Gak pernah ibaratnya seperti kalian ini datang bertiga teret. Saya selaku yang dituakan di situ bersama Repli Harun kan ya pegelino kami. Saya paling rajin, saya bikin catatan. Kedua tugas saya mengatur ahli dan saksi di Polda Metro Jaya. Gampang apa? Kita ajukan saksi ahli yang profesor itu. Saya jemput ke rumahnya. Supir saya jemput. Sampai saya ngkosin dari Jogja. Saya sendiri itu. Saya waktu itu padahal mau ke bandara. Supir saya lebih baik menjemput salah satu ahli di daerah saya, di rumahnya di daerah Sentul. Aku kan di Cibubur. Udah deh, supir saya kau jemput bapak ini aja, aku sendiri aja ke bandara. Terus ada saksi yang sebelumnya, nggak sebut namanya ya. Waduh, kalau besok nggak bisa, saya udah pesan kereta api. Saya bilang, Pak, oke, saya ganti tiket kereta apinya menjadi tiket pesawat. Gitu loh. Gapur, kembali ke gapur ya. Pernah nggak sih bandarin sebotol air aja kayak gini? Tahu mensrianya mengharapkan honor. Pernah nggak Rismon bayar kami? Wah, saya dengar itu.
Astagfirullahaladzim. Kok sampai ngomong kawan ini begitu? Berarti dia mengharapkan sesuatu. Kan pro bono ini. Betul. Yang bertiga ini juga nggak jelas kerjaannya apa. Setahu saya dokter tipe aja, dokter medik gitu loh. Ya kalau buka praktek dapat duit lah. Roy nggak jelas. Rismon balik ke kampungnya ongkos. Emang bisa naik bis ke kampung dia? Naik pesawat. Kawan, malu saya itu. Itu di mana-mana menjadi viral itu. Jangan kamu merasa jago ngomong itu. Bisa kau dihukum oleh masyarakat itu. Ternyata jiwamu atau hatimu, mensreamu menunggu uang dari mereka-mereka itu. Sementara kita membayari makan, rebutan. Jangan sampai mereka duluan. Rismon selalu menduluin juga. Gak mau dibayar makan Rismon. Sampai sekarang kalau kami ngobrol berdua, tiba-tiba, bang ke toilet dulu. Tahu ke kasir dia. Pas pulang saya, berapa mbak? Udah dibayar bapak itu kata. Benar loh. Pegang kata-kata saya ini. Up to now, sampai sekarang. Akhirnya gimana lah caranya ya? Kasihan juga dia gitu. Aku pengacara kan. Oke. Janjian. Aku duluan. Langsung ku beli kesukaannya. Dia paling suka kan kalau di minuman itu kan yang pakai es itu. Nggak usah sebut namanya ya. Ku beli langsung kusiapkan 2 di meja. Dia belum datang. Dia datang satu di pemesanan. Saya bilang, le, sini. Pesan, udah ada. Saya bilang, wih, udah dipesannya katanya, udah. Begitulah saya agar bisa membayar dia. Bagaimana tuh jiwa patriotnya itu, jiwa pejuangnya itu. Sementara ada pengacara, wah Rismon nggak bayar apa-apa. Aduh, itu sampai seumur hidup kau nggak bakal lupa kata-katamu itu kawan. Terakhir, untuk jiwa patriot membela dalam tanda untuk rakyat, biar rakyat tahu ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Itu kan yang diminta untuk masyarakat ini, karena kan dia bilang biar masyarakat tahu. Dalam proses masyarakat tahu, harusnya kan nanti prosesnya di pengadilan. Apakah itu jalan yang benar atau itu jalan? Oh ya, kasus ini ijazah yang cuma ijazah ini lah ya. Saya nggak mau lagi bilang palsu, karena Rismon udah meneliti benar, asli. Jadi aku sekarang bilang asli. Agar makanya menurut saya yang 2 atau berapa orang itu pun nggak mungkin RJ. Kuncinya pertama kan di Solo. Kami kan langkah kami kemarin pertama kali ke Solo. Begitu Pak Jokowi menerima kami, salam-salaman, maaf-maafan, kami ulosi pula secara Batak, kami ada deke juga ikan, itu ciras Batak juga. Udah, itu langkah pertama. Belum tekan perjanjian loh. Baru habis itu dibuat perjanjian, kuasa hukumnya ketemu kami. Ada penyidik juga, jangan lupa ada penyidik. Itu langkah pertama. Bukan berarti kami langsung udah enggak. 3 lagi kami harus lewati lagi Gunung Terjal. Lecumanan, Andi Kurniawan sama Maret Swaken. Syukurlah kawan-kawan. Mereka menerima kami. Cuma tidak seperti ini. Tetap adakan pertemuan di Polda, difasilitasi oleh penyidik. Yang paling berat waktu itu Maret Swaken. Dia harus ketemu Rismon dulu segala macam. Itulah kami temukan. Kami rapat di Polda saat itu kan di ruang Pak Dir. Terus terang aja, dia menjelaskan banyak kecewaan dia, dendam dia sama Rismon selama ini kan karena bicara yang keras. Dia kan orangnya baik gitu. Kalau nggak banyak ngomong hati-hati lah pokoknya. Kalau yang udah banyak ngomong jangan takutin orang yang banyak ngomong. Tapi kalau dia satu kali ngomong, hati-hati. Ternyata begitu saya ketemu yang rambutnya gondrong itu loh, wah, perkataannya itu sama dengan Pak Jokowi kan, jarang ngomong. Tapi begitu kita dekat, vibrasi positifnya itu keluar. Jadi yang ngoceh-ngoceh ini nggak ada vibrasinya, negatif menurut saya. Segera gitu kawan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Anda tadi. Di pengadilan memang titik, kalau saya bilang titik ujungnya
di pengadilan lah nanti. Makanya harus ada yang terseret ke pengadilan. Kalau di RJ semua SP3 kan nggak jadi dong ke pengadilan. Jadi logika hukumnya harus ada tersangka yang menjadi terdakwa nanti. Disitulah diolah, disitulah di pengadilan berjalan pemeriksaan dan menyatakan ujungnya bahwa memang ijazah Insinyur Haji Joko Widodo asli. Itulah namanya deklaratoir. Itulah namanya putusan yang berdiktum yang ditandatangani oleh hakim majelis hakim. Itu melegitimate, artinya ijazah itu asli. Kalau saya mengatakan gak usah ke pengadilan juga asli kok. Asli kok. Tapi kan tetap Ngerti maksud saya kan? Oke, paham. Tapi argumen dari seorang saudara tetap memframingnya itu. Tapi kan dalam proses hukum ini, kalau tidak meminta sesuatu dihentikan, harus kan minta RJ atau meyakinkan untuk pra peradilan. Kalau dia merasa posisi ini dia benar. Saya udah tantang waktu itu, saya tampil di satu TV lah. Jangan lupa, waktu memang pengajuan RJ-nya Rismon ini nggak ada yang tahu. Iya, Bang. Itulah luar biasanya gerakan saya, gerakan ginkang saya, gerakan ginkang. Kalau suka film Cina tahun-tahun 80-an ada ilmu ginkang tuh, terbang dia kan. Tiba-tiba udah di luar. Diakuin itu. Itu ginkang namanya. Jadi kita punya ilmu ginkang, biar lucu. Ya. Kemudian jangan diteruskan ginkang tadi ya. Itu taktik saya aja bagaimana cara menyelamatkan klien. Bagaimana caranya men-solving problem gitu kan. Jadi kalau mereka tetap mengatakan ini itu, ya kembali jawabanku tadi singkat saja. Tunggu di pengadilan. Dan kalau mereka melakukan RJ, khususnya Roy Suryo ya, KRMT Roy Suryo, akan melanggar aturan. Pasalnya udah melebihi 5 tahun. Kemudian yang paling utama, pernah dia menjadi terpidana dan mengulangi lagi tindak pidana. Nggak ada alasan. Kalau tiba barangkali saya nggak tahu. Tapi buku tiba yang terakhir itu seram. Otak politik Jokowi. Wah, itu mah siapa juga yang di launching di Tebet waktu itu kan, mengundang beberapa tokoh. Itu kan dibandingkan Jokowi white paper dengan otak politik Jokowi, wah, karena dia kan ahli neuroscience ya, ahli saraf gitu lah. Jadi bicara otak, tapi sesungguhnya ibaratnya otak politik girsang gitu. Kok tahu lu otak gua? Kan gitu. Jadi buku itu menjat very very deep head. Itu loh. Apalagi kawan? Udah sip, Udah mau jam 2 nih. Iya. Enggak, maksudnya penekanannya cakep.